Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Muntohar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan teman-teman semua kelas 2A yang saya hargai dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa diberikan kesempatan lagi untuk berdiskusi dan belajar bersama-sama, terutama dengan kelompok kami yaitu kelompok 10 mengenai materi sarana-sarana syirik. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Khofifah Wardah dengan NIM 037 dari kelompok 10 dan anggota-anggota yang lain seperti Mbun Sindu Waludani dengan NIM 022 yang akan menjadi pembicara 2. Ada Khofifah Wardah yaitu saya sendiri sebagai moderator, Finka Setiawibawa sebagai pembicara pertama dengan NIM 046, dengan selanjutnya ada Santi Utami dengan NIM 050 untuk pembicara yang terakhir. Oke, sebelum kita memasuki pembicara pertama nih ya teman-teman. Oke, mari kita ingat-ingat kembali pertemuan yang kemarin tentang syirik. Jadi buat kalian teman-teman yang masih lupa atau samar-samar, kita ulas balik dengan saya. Oke, syirik. Syirik itu adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perubah takdir dan pengatur alam. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, syirik masih muncul dalam kehidupan sehari-hari karena setiap manusia itu tidak akan lepas dari unsur sosial dan pola pikirnya. Contohnya saja, dulu pada zaman Nabi ada di cerita kisah Nabi Nuh dan juga anaknya. Oke, kita langsung simpulkan saja nih bahwa suatu tradisi yang menyimpang itu biasanya tuh disebut dengan perbuatan syirik, di mana syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah. Dalam praktiknya, suatu tradisi dilakukan dengan berbagai macam sarana. Nah teman-teman, jadi dalam syariat Islam itu, sarana itu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu kemana syariat itu mengantar itu. Kayak tujuannya itu kemana nih. Jika sarana itu mengantar kepada syirik yang besar, otomatis sarana itu hukumnya sama dengan syirik besar yang bertentangan dengan tauhid. Begitupun jika sarana itu mengantar kepada syirik yang kecil, maka sarana itu hukumnya sama dengan syirik kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, wajib mengetahui sarana syirik karena merupakan suatu hal yang sangat penting dan amat berbahaya. Oke nih, setelah saya memberikan kata pengantar nih sebelum memberikan materi, mari kita langsung saja panggil untuk pemateri yang pertama, yaitu Finka Setiawibawa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Finka Setiawibawa dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian syirik, sarana syirik, dan beberapa macam-macam syirik. Yang pertama yaitu pengertian syirik. Syirik menurut bahasa berasal dari kata syarika yang artinya bersekutu atau berserikat. Sedangkan menurut istilah ialah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah diciptakannya, baik itu dari zat, sifat, kekuasaan, atau bahkan sebagainya. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan dosa dan kezaliman yang sangat besar, karena ia menyamakan makhluk dan sang pencipta, sehingga orang yang melakukan perbuatan syirik dapat disebut dengan musyrik. Yang kedua adalah sarana syirik. Sarana syirik menjadi dua kata, yaitu sarana dan syirik. Sarana dapat dalam bahasa Arab wasilah merupakan sesuatu yang mengantar kepada sesuatu yang dialimi. Sedangkan syirik merupakan suatu perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sarana syirik dapat kita artikan yaitu suatu yang dapat menghantarkan seseorang yang dapat mengantar pada perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga yaitu macam-macam syirik. Yang pertama ada tawasul yang bid'ah. Tawasul adalah suatu sarana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bid'ah ada perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertawasul kepada Allah dengan hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoinya berupa ucapan, perbuatan atau bahkan keyakinannya akan termasuk dalam perbuatan yang syirik. Contohnya itu adalah bertawasul dengan berdoa kepada orang-orang yang mati atau bahkan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan kita dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 5. Yang kedua yaitu adalah kuburan sebagai masjid. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarangmu melakukan itu. Hadis riwayat Muslim. Pada intinya dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan kuburan menjadikan masjid. Karena Allah SWT sangat melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan itu tidak baik, karena akan timbul fitnah atau barangkali hal itu akan membawa pada kekufuran sebagaimana telah terjadi pada zaman dahulu. Yang ketiga yaitu sikap guluh terhadap orang soleh. Guluh itu adalah berlebih-lebihan atau hal yang melebihi batasannya. Karena Islam sangat melarang sikap guluh terhadap orang soleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan para ahli kitab dalam penggalan Quran Surat An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Dari sinilah bahwa sikap guluh sebagai umat Islam terhadap orang soleh itu tidak diperbolehkan karena akan membawa pada beberapa bentuk kemusyrikan, baik itu nazar, berkurban, atau bahkan memohon pertolongan pada mereka, intinya selain Allah, sehingga mereka menyembah selain Allah atau bahkan menyembah mereka bersama dengan menyembah Allah. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk saudari Vinka. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu melanjutkan materi yang tadi yang dibawakan oleh Vinka. Kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu saudari Embun. Untuk saudari Embun, saya persilakan. Perkenalkan, saya Embun Sinduwaludani, NIM 2108010022 sebagai pembicara kedua. Yang keempat, kultus individu dan benda. Secara umum, kultus merupakan penghormatan resmi di agama, upacara keagamaan, adat, kepercayaan, secara berlebih-lebihan kepada orang atau benda. A. Kultus individu, artinya penghormatan secara berlebihan kepada seseorang. Fenomena ini menggambarkan kultur keberagaman pada masyarakat yang begitu kuat dan sering menjerumus syirik. Sekedar yasinan di samping kuburannya pun termasuk contohnya. Ada dua kaidah yang harus dipegang teguh. Yang pertama, menyukai orang tentu tidak boleh sampai jatuh kepada kultus yang dilarang. Kedua, mencintai harus karena Allah, artinya seseorang itu disukai kalau memang disukai Allah, dan seseorang itu dibenci jikalau dibenci Allah. Di antara aspek dari kultus individu adalah yang pertama, membawa pada kemusyrikan, sedangkan syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni Allah sampai pelakunya benar-benar bertaubat. Yang kedua, menyeret pelakunya kepada kekafiran, yaitu bila orang yang menjadi tokoh pujaannya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mudah dibohongi orang lain karena pertimbangan akalnya sudah hilang diganti oleh pertimbangan emosi dan kedangkalan berpikir. B. Kultus benda. Kultus benda diartikan sebagai pemujaan atau penghargaan mendalam terhadap suatu benda secara berlebihan. Dalam hal ini berkaitan dengan maraknya praktik animisme, di mana praktik ini mempercayai segala sesuatu baik bernyawa maupun tidak bernyawa, memiliki roh dan senantiasa dipercayai dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Contohnya, ritual sedekah gunung. Hal ini sudah
jelaskan dalam surat Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. 5. Patung dan gambar. Islam datang menyeru manusia untuk meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, baik dalam patung, gambar, atau lainnya yang merupakan fenomena fisik penyebab timbulnya kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh ayat 23, yang artinya, dan mereka berkata, janganlah sesekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pun sesekali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nasr. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri yang ketiga, yaitu Saudari Santi Utami. Untuk Saudari Santi Utami, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Santi Utami, NIM 21080101050. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai materi sarana syirik, yaitu bentuk-bentuk gambar dan patung yang dibolehkan. Yang pertama adalah dibolehkan membuat patung dan gambar berbentuk pohon, bintang, pemandangan indah, dan tempat-tempat suci seperti Ka'bah. Semua itu dengan catatan tidak disertai dengan gambar manusia, binatang, atau lainnya yang memiliki nyawa. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, jika engkau harus mengerjakannya, dalam artian menggambar, maka buatlah pohon dan semua yang tidak memiliki nyawa. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah potret-potret yang ditempelkan di dalam KTP, SIM, dan lainnya, karena hal-hal tersebut merupakan hal yang diharuskan dan terpaksa. Yang ketiga, memotret para penjahat untuk memudahkan pelacakan dan penangkapan. Demikian pula kebutuhan pemotretan dalam ilmu kedokteran atau disiplin ilmu lainnya. Yang keempat, dibolehkan bagi anak-anak kecil perempuan bermain boneka. Hal itu agar ia bisa belajar bagaimana kelak ketika ia harus menjadi seorang ibu. Dalil dari dibolehkannya hal tersebut adalah perkataan Ummul Mukminin Aisyah yang berkata, aku dulu pernah bermain dengan boneka anak-anakan perempuan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, mengenai hari raya dan pesta-pesta. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Syiar terbesar mereka adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan, yaitu yang pertama, mengikuti ahli kitab, dan yang kedua, perbuatan orang-orang musyrik. Hukum ikut merayakan pesta, hari bahagia, atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah, serta bertakziah pada musibah mereka adalah terlarang. Tidak boleh memberi ucapan selamat atau tahniyah atau ucapan belasungkawa kepada mereka, karena hal itu berarti memberikan wala dan mahabbah kepada mereka. Maka semua itu diharamkan berdasarkan larangan-larangan ini. Kemudian, contoh-contoh perbuatan syirik. Yang pertama adalah menyembah selain Allah, yaitu melakukan penyembahan terhadap patung, matahari, dan lain sebagainya. Kedua, percaya kepada jimat, percaya bahwa batu cincin dapat menolak kejahatan, keris dapat menyembuhkan penyakit, dan sebagainya, yang dianggap sebagai benda yang mempunyai kekuatan gaib atau kesaktian yang bernama sebagai jimat. Ketiga, sihir, yaitu meminta pertolongan kepada setan atau jin untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat membahagiakan atau mencelakakan manusia lain. Keempat, menganggap diri sebagai Tuhan, yaitu syirik nafsu, seakan-akan dirinya adalah segala-galanya yang wajib dipuja dan disembah layaknya seorang Tuhan. Kelima, syirik kecil, yaitu perbuatan riya, yakni orang yang beramal bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian, bahaya-bahaya syirik. 1. Syirik seburuk-buruk perbuatan zalim dan seburuk-buruknya dosa. Yang kedua, seluruh amalannya akan dianggap gugur. Yang ketiga, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, kekal di alam neraka jahanam.
Dan yang kelima, hilangnya rasa aman di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih kepada teman-teman pemateri nih yang sudah memberikan materi kepada kita semua nih. Mudah-mudahan materi itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, izinkan saya Hovifa Wardah dengan NIM 037 memberikan kesimpulan sedikit nih mengenai presentasi yang sudah kita presentasikan pada hari ini. Nah, syirik itu adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan tertentu dan juga dipercaya tentang hal-hal selain Allah gitu. Nah, orang yang mempercayai hal tersebut dinamakan musyrik. Nah, jadi pengertian musyrik itu adalah orang yang menyembah dan mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan sesuatu dengan Allah, baik zat atau sifat ataupun perbuatannya. Nah, sikap syirik ini yang dapat merusak bahkan dapat juga menggugurkan akidah-akidah Islam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati jangan sampai ada gerakan dari hati, ucapan, maupun perbuatan kita yang nantinya akan membawa ke dalam kemusyrikan. Syirik bisa saja muncul dan berawal dari yang syirik kecil, namun nantinya akan berubah menjadi syirik yang besar. Nah, setelah kita mengetahui apa itu syirik, sarana-sarananya, bahayanya, terus kayak macam-macam sarananya gitu, maka kita sebagai umat muslim sebaiknya itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan gitu. Baik itu syirik kecil maupun syirik yang besar. Jika kita mempunyai keinginan atau kita ingin curhat atau kita ingin membicarakan sesuatu yang mengganjal di hati kita luapkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lewat doa-doa kita, bisa kita lewat ibadah kita, sholat, kita berdoa, kita menangis, kita keluh kesah, pokoknya kita curahkan saja semuanya yang mengganjal di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang memiliki seluruh alam semesta. Oke, sebelum dari kami kelompok 10 tutup dan kita buka sesi diskusi, sebelumnya dari kami mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Muntohar, karena dengan kita belajar dan kita mempresentasikan sekarang, kita jadi lebih tahu dan kita lebih mendalami keislaman kita tentang syirik dan tentang materi-materi yang sudah kelompok-kelompok sebelumnya dan yang akan datang jelaskan. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan juga sudah ikut belajar bersama kami kelompok 10. Oke, mungkin dari kelompok 10 sudah dicukupkan. Untuk sesi yang selanjutnya setelah sesi pemaparan yaitu sesi diskusi. Nah, untuk kelompok kami membuka 5 orang tercepat untuk bertanya kepada kelompok 10 mengenai materi-materi tentang sarana-sarana syirik. Nah, buat kalian, teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan saja langsung sebut nama dan juga NIM-nya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari kelompok 10 ini dan materi kali ini itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya mungkin kita tutup saja ya. Jadi kami dari kelompok 10 dan saya Hovifa Wardah selaku moderator akan tutup video kali ini. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan saya juga minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya sendiri dan juga dari teman-teman kelompok 10 yang lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.